Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya yang selalu mengalir dalam hidup kita. Tidak habis-habisnya berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi dan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala hal. Dan saat ini kami mau membaca dan mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Tertulis demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara yang dikasih Tuhan, Laut Mati yang terletak antara Israel dan Yordania mempunyai satu keunikan, yaitu tidak ada ikan maupun tanaman air yang hidup di dalamnya karena saking tingginya tingkat keasinan atau kadar garamnya. Itu sebabnya danau ini disebut sebagai Laut Mati. Sumber utama air Laut Mati berasal dari Sungai Yordan, selain dari beberapa sungai kecil lainnya. Setelah sampai di Laut Mati, air itu tidak disalurkan lagi kemana-mana. Laut Mati hanya menampung air dan tidak menyalurkannya. Kalau kita hanya menerima saja tanpa memberi, akan menjadi ibarat seperti Laut Mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada berkat yang mengalir, dan keadaan kita bagaikan warna yang redup dan gelap, tidak menghidupkan. Tapi kalau kita memberi dan mengalirkan berkat Tuhan, maka akan ada sukacita. Hidup kita menjadi bercahaya dan kita menjadi berguna bagi sesama. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 ini dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Setiap orang harus memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ada sebuah kebenaran yang dinyatakan firman Tuhan dalam ayat ini, bahwa memberi tidak akan membuat kita kekurangan, tapi justru membawa damai sejahtera, berkat dan kelimpahan. Memberi jangan dengan hati yang terpaksa, melainkan dengan hati yang sukarela serta sukacita. Memberi dengan terpaksa tidak akan dikenan Tuhan, sebab Tuhan mengasihi yang memberi dengan sukacita. Memberi merupakan gaya hidup orang beriman. Salah satu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah memberi. Cinta tanpa pemberian adalah cinta yang kosong, tapi cinta sejati akan disertai pemberian, bahkan pengorbanan. Sama halnya seperti Tuhan yang telah mengorbankan dirinya dan yang memberi berkat-Nya bagi kita. Kadangkala kita merasa khawatir saat memberi, khawatir kurang, khawatir tidak cukup, khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan. Tapi disinilah letaknya dimensi iman. Memberi merupakan langkah iman, karena kita percaya Tuhan pasti akan sanggup memelihara kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari miliki hidup yang memberi. Kita diberkati untuk memberkati, dan itulah kehendak Tuhan atas kita. Mintalah Roh Kudus memberikan tuntunan dan hati yang peka untuk kita mengerti kepada siapa kita perlu memberi. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Ada gereja yang perlu disupport. Ada pelayanan yang memerlukan topangan. Ada hal-hal di sekitar kita yang menjadi ladang di mana kita bisa menabur. Biarlah kita menabur dengan sukacita agar berkat-Nya dilimpahkan atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang kembali menuntun kami, mengajar kami, memberikan kami pengertian untuk kami memiliki hidup yang memberi. Sebab dengan memberi, kehidupan kami juga menjadi berkat dan berdampak baik kepada banyak orang. Dan hidup kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan bahkan berkelimpahan di dalam segala kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan pimpin kami Roh Kudus untuk taat dan senantiasa bersukacita untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang dalam persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Begitu juga semua bangsa di dunia ini. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa mampu melakukan kehendak firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.